Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, saya Fitri Setianingsih dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Cyber Asia. Saya di sini ingin menjelaskan tentang emotional intelligence dalam mata kuliah Estetika Humanisme. Dosen pengampu Bapak Wahyu Purbo Santoso, SE, MM, CVRM, CPOD. Pengertian kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional mengacu pada kemampuan seseorang untuk memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi dengan baik. Hal ini melibatkan kemampuan untuk merasakan dan mengenali emosi sendiri serta emosi orang lain, dan mampu mengatur emosi tersebut agar dapat digunakan secara produktif dalam berbagai situasi. Konsep atau elemen. Konsep atau elemen dalam kecerdasan emosional meliputi kesadaran emosional, pengaturan emosi, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. 5 tahapan utama yang sering diidentifikasi dalam kecerdasan emosional. Yang pertama, kesadaran emosional. Ini mencakup kemampuan untuk mengenali dan memahami perasaan dan emosi sendiri serta orang lain. Yang kedua, pengaturan emosi. Ini adalah kemampuan untuk mengelola dan mengatur emosi dengan baik. Yang ketiga, motivasi ini melibatkan kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan menetapkan tujuan. Yang keempat, empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan dan pengalaman orang lain. Yang kelima, hubungan sosial. Ini mencakup kemampuan untuk membangun dan menjaga hubungan interpersonal yang sehat. Emotional intelligence terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama self-awareness, yang kedua social awareness, yang ketiga self-management, yang keempat relationship management. Self-awareness dalam kecerdasan emosional melibatkan kemampuan untuk mengenali dan memahami perasaan, kekuatan, kelemahan, dan nilai-nilai pribadi seseorang. Social awareness. Kesadaran sosial adalah elemen penting dari emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Ini merujuk pada kemampuan memahami dan merespon emosi orang lain. Self-management adalah satu komponen kunci dari kecerdasan emosional. Self-management melibatkan beberapa aspek penting, yaitu kesadaran diri, pengaturan emosi, pemecahan masalah stres, dan ketahanan. Relationship management, kemampuan dalam emotional intelligence untuk memahami, membangun, dan memelihara hubungan dengan orang lain. Ini melibatkan keterampilan komunikasi yang efektif, kemampuan kolaborasi, kepemimpinan yang baik, serta penyelesaian konflik yang sehat. Berikut adalah beberapa teori yang terdapat dalam emotional intelligence. Teori yang pertama adalah model Daniel Goleman. Goleman mengembangkan konsep kecerdasan emosional meliputi 5 komponen, yaitu yang pertama kesadaran diri, yang kedua pengaturan emosi, yang ketiga motivasi diri, yang keempat empati, yang kelima keterampilan sosial. Yang kedua, teori Rauven-Baron. Baron mengusulkan model kecerdasan emosional mencakup 5 kategori utama, yaitu yang pertama kecerdasan intrapersonal, yang kedua kecerdasan interpersonal, yang ketiga adaptabilitas, yang keempat kesejahteraan emosional, yang kelima manajemen stres. Yang ketiga, teori Travis Bradbury dan Gene Scripps. Mereka menekankan 4 kecerdasan emosional, ialah kesadaran diri, pengaturan emosi,
kesadaran sosial, dan kemampuan hubungan. Yang keempat, teori Howard Gardner. Gardner dalam teori kecerdasan juga mencakup konsep kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan interpersonal yang terkait erat dengan kemampuan emosional seseorang. Yang kelima, teori model Mayer dan Solvay. Peter Solvay dan John Mayer mengusulkan model kecerdasan emosional yang terdiri dari 4 keterampilan utama, yaitu yang pertama, menyadari emosi, yang kedua, memahami emosi, yang ketiga, mengelola emosi, dan yang keempat, memahami emosi orang lain. Ciri-ciri kecerdasan emosional rendah. Yang pertama, kesulitan mengenali dan mengatur emosi sendiri. Yang kedua, tidak bisa memahami perasaan orang lain. Yang ketiga, kesulitan dalam menyelesaikan konflik. Yang keempat, rentan terhadap stres. Yang kelima, kurangnya motivasi dan kemandirian. Ciri-ciri kecerdasan emosional tinggi. Yang pertama, kemampuan untuk mengenali dan mengelola emosi dengan baik. Yang kedua, kemampuan untuk memahami perasaan orang lain dan merespon dengan empati. Yang ketiga, kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif dalam situasi emosional. Yang keempat, kemampuan untuk mengatasi stres dan menghadapi tantangan dengan baik. Dan yang kelima, kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan orang lain. Untuk meningkatkan kecerdasan emosional, kita dapat melakukan berbagai hal seperti di bawah ini. Yang pertama, meningkatkan kesadaran diri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan mengelola emosi dengan baik. Yang ketiga, meningkatkan empati terhadap orang lain. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berkomunikasi secara efektif dan membangun hubungan yang sehat. Yang kelima, mempraktikkan resolusi konflik dengan bijak tanpa berlebihan merespon emosi negatif. Dan yang keenam, melakukan tindakan meditasi dan teknik relaksasi. Case study. Case adalah sebuah studi yang menyoroti pentingnya kecerdasan emosional dalam kehidupan sehari-hari seseorang. Studi ini menunjukkan bahwa kecerdasan emosional kemampuan untuk mengenali, memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi dengan sehat berperan penting dalam kesuksesan dan kesejahteraan seseorang, bahkan lebih dari kecerdasan intelektual.